Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan semangat belajar ya. Hari ini kita akan membahas materi yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Coba apa? Ya, materi kita kali ini yaitu adalah tentang kegiatan ekonomi. Kalian pasti sering melihat orang-orang yang bekerja, bukan? Berdagang atau membeli barang di pasar atau di toko kelontong dekat dengan rumah kalian. Nah, itu semua adalah bagian dari kegiatan ekonomi yang sangat penting untuk kita pahami. Oke, mari kita lanjut ke materi utama ya. Kegiatan ekonomi. Apa sih kegiatan ekonomi itu? Kegiatan ekonomi adalah segala aktivitas yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk memahami atau untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada tiga jenis kegiatan ekonomi, yakni produksi, distribusi, dan konsumsi. Ketiga kegiatan tersebut itu adalah sangat berkaitan atau saling berkaitan. Ketiga kegiatan tersebut membentuk siklus atau alur ekonomi yang berperan penting dalam perekonomian suatu. Oke, tadi kan ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Kita bahas dulu yang produksi. Apa sih kegiatan produksi itu? Kegiatan produksi adalah menciptakan barang atau jasa atau juga menambah nilai guna suatu barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tujuannya apa sih? Yaitu menghasilkan barang atau jasa yang dapat digunakan oleh konsumen. Jadi di sini produksi itu menghasilkan barang guna memenuhi kebutuhan konsumen atau kebutuhan masyarakat. Kalau kalian melihat di PPT di sini ya di layar, di situ ada koki membuat kue lah. Di situ koki membuat kue itu adalah kegiatan produksi. Kalau di sekitar kita ada petani membajak sawah, itu juga adalah kegiatan produksi. Petani menanam padi, maaf. Lanjut, kegiatan berikutnya, yaitu adalah faktor-faktor produksi, yaitu adalah faktor-faktor yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa. Ya, jadi apa saja sih? Yang pertama itu ada sumber daya alam, ada tenaga kerja, terus ada modal, dan ada kewirausahaan. Yang pertama, faktor produksi itu adalah sumber daya alam. Sumber daya alam itu adalah segala kekayaan di alam yang dimanfaatkan dalam kegiatan produksi, seperti tanah, air, dan mineral ya. Kalau produksi padi, sawah, maka sumber daya alamnya adalah air dan tanah. Contohnya seperti itu. Misalkan kalau pembuat roti tadi, berarti sumber daya alamnya apa? Oh, roti itu berasal dari mana? Oh, ada gandum, ada ragi, itu adalah sumber daya alam. Kemudian ada tenaga kerja ya, adalah manusia yang dilibatkan dalam proses produksi. Tenaga kerja itu dibagi jadi dua, ada tenaga kerja terdidik atau profesional dan tenaga kerja tidak terdidik. Terdidik di sini berarti dia mempunyai sertifikat, sedangkan tidak terdidik berarti tidak membutuhkan sertifikat atau kemampuan dalam mengerjakan atau memproduksi suatu barang atau jasa. Ketiga, ada faktor produksi modal. Apa sih faktor produksi modal? Itu adalah semua alat yang digunakan dalam memproduksi barang atau jasa. Itu baik berupa uang ataupun peralatan. Ya, jadi modal itu nggak hanya uang saja, tapi juga peralatan. Misalnya apa sih? Jadi di sini modal dibagi jadi dua, modal tetap dan modal lancar. Kalau modal tetap itu adalah modal yang bisa digunakan berulang kali ya. Jadi nggak akan habis. Misalnya adalah peralatan mesin-mesin, alat transportasi, gedung-gedung, itu adalah modal tetap. Dan apa tuh modal lancar? Modal lancar itu adalah modal yang sekali habis, pakai itu bisa habis atau beberapa kali dipakai itu bisa habis. Misalnya itu adalah bahan baku atau sumber daya alamnya. Kemudian yang keempat adalah kewirausahaan atau entrepreneurship. Apa itu sih? Itu adalah mengacu pada orang yang berani mengambil resiko dalam mengelola produksi untuk menciptakan produk atau jasa baru. Di sini berarti kemampuan memproduksi barang, memanajemen, mengelola faktor-faktor produksi. Kita lanjut. Nah, jenis-jenis produksi.
Ya, produksi itu dikelompokkan berdasarkan hasil yang dihasilkan, itu ada produksi barang dan produksi jasa. Produksi barang, hasilnya itu adalah barang-barang yang nyata, seperti makanan, pakaian, peralatan, elektronik, dan masih banyak lagi. Kalau jasa, produksi jasa berarti di sini dia hanya menghasilkan jasa, jasa transportasi, jasa pendidikan. Yang dihasilkan itu jasanya. Kalau pendidikan berarti guru mendidik siswa, kesehatan atau pariwisata. Contoh kegiatan produksi di sini ada pabrik yang menghasilkan pakaian, perusahaan teknologi menciptakan perangkat elektronik, petani menanam padi. Itu adalah contoh-contoh dari produksi ya. Guru mengajar itu contoh produksi di bidang jasa. Semuanya bertujuan untuk menyediakan produk yang dapat dimanfaatkan oleh konsumen. Kegiatan kedua itu adalah distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Tujuannya apa sih? Itu untuk memastikan produk tersebut sampai ke konsumen akhir dengan mudah dan tepat waktu ya. Jadi dari pihak produksi, pembuat, pencipta barang atau jasa diantar ke konsumen atau pembeli atau masyarakat. Nah, di sini fungsi distribusi itu ada tiga, itu fungsi transportasi, penyimpanan, dan fungsi penjualan. Jenis-jenis jenis-jenis distribusi sendiri itu ada dua, yaitu langsung dan tidak langsung. Langsung itu apa sih? Berarti itu tidak melalui perantara. Ya, penjualan itu langsung dari pabrik industri langsung ke konsumen. Misalkan itu adalah penjual sate, itu dari produsen, pembuat, penjual sate langsung ke konsumen atau ke pembeli. Sedangkan distribusi tak langsung berarti itu membutuhkan perantara di situ atau pihak ketiga seperti grosir, agen, atau pengecer sebelum sampai ke tangan konsumen. Kalau distribusi tak langsung biasanya kita pakai Shopee itu juga termasuk distribusi tak langsung. Atau ketika kita ingin membeli motor kan itu harus melalui dealer atau pihak kedua atau ketiga, maka itu adalah distribusi tak langsung. Atau ketika kalian membeli barang di toko kelontong itu termasuk distribusi tak langsung juga. Contoh kegiatan distribusi di sini, contohnya adalah perusahaan logistik yang mengantarkan barang dari produsen ke konsumen atau agen yang memasarkan dari produk ke berbagai daerah. Adalah contoh dari kegiatan distribusi. Terakhir adalah konsumsi, itu adalah kegiatan menggunakan, menghabiskan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan keinginan masyarakat. Ya, jenisnya itu ada konsumsi individu, rumah tangga, dan pemerintah. Kalau individu berarti untuk memenuhi kebutuhan pribadi, misalnya kita membeli makanan, pakaian. Kalau rumah tangga berarti itu adalah dilakukan oleh keluarga atau rumah tangga, contohnya membeli atau membiayai pendidikan, listrik, air, atau gas. Sedangkan pemerintah, konsumsi pemerintah itu adalah untuk memenuhi kepentingan publik seperti fasilitas kesehatan, keamanan, dan pendidikan belanja negara. Oke, demikian presentasi dari saya atau materi dari ini. Semoga di lain waktu bisa bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.